Halo guys, selamat datang di Nyamuk. Pada video kali ini, saya akan men-share sekaligus mereview sebuah game keren di PS3 yang berjudul Tomb Raider. Scene game akan dibuka oleh sosok gadis muda dalam sebuah kapal besar Endurance. Sebuah kapal yang mengangkut rombongan ekspedisi pencarian sebuah legenda tentang kerajaan kuno bernama Yamate dan sosok ratunya Himiko. Mereka menuju sebuah wilayah yang bernama Dragon Triangle yang area lautnya dipenuhi oleh badai, area berbahaya yang memakan banyak korban kapal dan bahkan pesawat terbang. In our darkest moments, when life flashes before us, we find something that keeps us going. Tidak terkecuali dengan Endurance yang juga hancur terbelah ketika memasuki area ini, hingga membuat Lara dan kru lainnya yang tersisa harus terdampar di sebuah pulau misterius yang tidak hanya alamnya yang berbahaya, tapi juga para manusia yang sudah lama terjebak di pulau ini. Dari sinilah petualangan Lara Croft dimulai. I'm so glad you're here. Is Sam with you? She was with you. She was here with that man, Matthias. But I passed out. When I woke up, they were both gone. You can't shoot me, go wandering off. We need to find... Sebuah game TPS masa kini dengan kamera yang akan berjalan dari sisi yang terlihat sinematik dan penuh dramatisasi, memastikan kita playernya untuk dapat melihat dengan jelas gerak Lara serta arah yang menjadi tujuannya. Ini tentu saja menjadi formula yang tepat untuk menawarkan sisi eksplorasi yang memanjakan mata. Gerak Lara Croft sendiri dibangun dengan animasi yang terasa natural dan dinamis. Gestur atau gerak dari Lara akan berubah berdasarkan situasi yang ada, seperti saat dalam keadaan biasa, ketika ada musuh, dan saat berlindung di balik tembok untuk bersembunyi, ataupun menghindari serangan musuh. Dengan situasi lingkungan yang ekstrim dan berbukit, sudah tentu dalam gameplaynya, Lara akan sering melompat dan memanjat. Dari sisi ini menurut saya seru, memberikan kesan eksplorasi yang berbeda, meskipun cukup biasa di game bergenre sejenis. Uncharted misalnya. Bagaimana dengan sisi actionnya sendiri? Terasa intens menurut saya, entah itu dalam story ataupun gameplaynya. Dalam pertempuran, Lara akan dibekali dengan 4 senjata utama, yaitu panah, shotgun, machine gun, dan pistol. Senjata tertentu nanti akan ada mode alternatifnya, entah dari sisi cerita atau memang menemukan part yang akhirnya bisa menjadi upgrade. Contohnya, yang dari cerita adalah rifle,
nanti kita bisa menembakkan granat dari senjata tersebut. Panah akan menjadi pilihan jika ingin bermain stealth, menghabisi musuh diam-diam. Surprised they even work after so many years. Sementara 3 senjata lainnya dapat diandalkan ketika Lara terjebak dalam konflik terbuka dengan banyak musuh yang menyerangnya. Lalu, ketika berhadapan dengan granat dan serangan jarak dekat, Lara punya kemampuan untuk menghindar atau evade. Seiring dengan progres permainan, kemampuan ini akan bertransformasi menjadi sebuah bentuk counter. Kalau timingnya pas, yang diikuti dengan munculnya tombol QTE yang harus ditekan dengan pas juga. Dalam game ini, Lara Croft juga akan dibekali dengan beragam perlengkapan untuk memperkuat sisi eksplorasi yang ada. Dia juga akan dilengkapi oleh beberapa peralatan seperti pike yang akan membantu Lara memanjat batuan tebing, yang bisa kita gunakan juga untuk membuka peti dan pintu yang terkunci. Kemudian, panah yang nanti bisa kita sambung dengan tali yang berfungsi untuk lintas area dan lainnya. Dalam progresnya, bahkan kita bisa sambung dengan katrol yang Lara temukan, membuat Lara tidak perlu memanjat tali lagi kalau menuju ke tempat yang lebih tinggi. Hal menarik lainnya adalah adanya fast travel dari base camp satu ke base camp lainnya. Hal yang membuat game ini berkesan ala game open world, walaupun secara cerita dan gameplay berlangsung linear. Ada banyak side mission dan hal yang bisa kita temukan di Pulau Yamatai ini, entah itu artefak atau sebuah makam. Nah, ini di beberapa area pulau ada makam rahasia yang bisa kita akses. Di dalamnya berisi sebuah puzzle dengan reward yang berharga jika kita berhasil menyelesaikannya. Biasanya kita akan mendapat 1 skill point dan salvage point yang cukup banyak. Jika skill point berguna untuk membuka kemampuan baru,
Maka salvage point berguna untuk melakukan upgrade senjata dan perlengkapan. Dua hal yang membangun karakter kita ini, dari cewek lemah minim pengalaman survival menjadi sosok Lara Croft yang pemberani dan tangguh, bahkan mematikan. Hal yang membuat kita yang main ini punya keterikatan secara emosi dengan karakter ini. Entah sadar atau tidak, diakui atau tidak, terkadang pasti ada perasaan kasihan pada sosok Lara dalam game ini. Tapi justru hal seperti inilah yang buat suatu game jadi kerasa seru dan menarik. Tentang gimana beratnya perjuangan karakter ini yang penuh penderitaan dan siksaan dari plot dan gameplaynya. Salah satu game paling berkesan yang pernah saya mainkan di PS3. Dari sisi gameplay terasa seru, grafis juga oke untuk ukuran game PS3. Dan terakhir adalah ceritanya yang menurut saya menarik. Back off, rat! You like that? I'm gonna kill Die, you son of a bitch! Yang tertarik ingin memainkan game ini di PS3? Link download sudah saya sediakan di deskripsi bawah. Udah saya coba sampai tamat dalam format game ISO yang gamenya saya taruh di harddisk eksternal berformat NTFS. Saya mainkan pakai media Webman. Tidak perlu update-updatean dan langsung bisa dimainkan. Sekian. Thanks untuk kalian yang sudah menonton video ini. Mohon dukungannya dengan like, share, dan subscribe. Serta nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan game yang saya share di sini. Sampai nanti di video selanjutnya guys.